Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Maka saya itu ketawa kalau ada orang sombong menyuruh orang-orang supaya kembali ke Al-Quranul Karim. Karena dalam perspektif surat Al-Balad di Al-Quran, itu mulai 17, 18, 19, 20 ayatnya, orang-orang yang bercirinya beridentitas yang beriman kepada Allah masuk golongan kanan, disebut golongan kanan. Itu jangan terlalu sombong, kamu sendiri gak ngerti Quran, kau ngajak orang awam untuk melihat Quran. Dalam perspektif Al-Quran, saya menyayangkan Anda tidak baca Al-Maidah ayat 51. Jadi saya nanya, bagaimana kalau orang Amerika? Saya tanya dulu nih, karena ini kan perlu kejelasan ini. Maka itu saya bilang bukan. Ya. Bagaimana kalau orang Muslim di Amerika? Ya harus bersikap dia apa? Ya bagaimana? Ya harus bersikap dia apa? Ya bagaimana? Ya sikapnya gimana itu? Ya kalau tanya saya gimana, saya melawan kalau saya. Aja pisan-pisan gunakno agama. Wis gak iso berpolitik, rasa berpolitik. Aja ngejak-ngejak Gusti Allah kampanye. Izinkan saya mengutip dua ayat. Pertama surat An-Nisa ayat 148. Coba baca yang keras. An-Nisa surat 4 ayatnya 148. Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang disolimi, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Ternyata yang dimaksud Al-Quranul Karim oleh dia ini dan sebangsanya itu Quran punya Pak Lukman ini. Quran terjemahan Kementerian Agama. Makanya kalau kita lihat agamawan sekarang kok sangar-sangar, karena tidak ngerti Quran. Tapi saya berakhlak, karena akhlak itu pelaksanaan kata-kata dari Al-Quran dan hadis. Keras ya, sepertinya tidak berakhlak. Padahal bukan tidak beretika ya. Wajah sangar dan tidak sangar itu ada korelasinya dengan pemahaman dan apresiasi tentang keindahan Al-Quran. Anda kalau tidak tahu keindahan Al-Quran, muka kamu mesti sangar. Saya Muslim, tetapi cara berpikir saya memilih pemimpin itu karena saya lihat kompetensinya serta programnya, Bang. Pada hari ini saya sampaikan, pada saat Pilgub DKI Jakarta 2017, saya Islam, saya pilih Ahok. Kalau nggak apa-apa, ente mau masuk neraka juga nggak apa-apa. Saya bicara Al-Maidah ayat 51. Abang bukan kita pembimbing. Abang yang bahaya, Bang. Bubar republik ini, Bang. Bubar republik ini, Bang. Pemilu ini 5 tahunan sekali. Itu orang lupa. Dikiranya pemilu ini sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Jadi semua energi kita keluarkan karena ini sampai hari akhir nanti, hari kiamat. Padahal 5 tahun lagi, nanti ada pemilu lagi. Karena berlebih-lebihan jadi lupa. Saya lebih enjoy menikmati tadabbur Quran. Dalam perspektif tadabbur Quran, saya sebut tadi surat Al-Qasas ayat 4 dan 39. Coba kontra logikanya. Di mana kekeliruan saya? Kalau melihat Quran Depa itu cuma mungkin ngerti satu persatu maknanya kalimat, pengertian secara utuh nonsen. Apalagi melihat keindahannya, belas. Pengacara kondang Egy Sujana menyoroti pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi perihal larangan memainkan politik identitas pada pemilu 2024 mendatang. Menurut Egy, pernyataan Jokowi itu tidak benar secara logika alias keliru. Dengan segala hormat saya dengan Presiden, pernyataan Anda itu tidak benar dari segi logika berpikir, ujar Egy dalam acara Indonesia Liars Club atau ILC. Pada Kamis 22 Desember 2022, dia menjelaskan identitas merupakan pemberian Tuhan yang tidak bisa manusia memilih. Saya itu orang Sunda, saya nggak minta jadi orang Sunda, agama juga begitu. Kalau golongan dan ras juga begitu, mana mau si Ahok pilih Cina gitu. Dia nggak milih, Anies pilih Arab, dia nggak milih, itu given, sunatullah, ungkap Egy Sujana. Nah, bagaimana melarang identitas seperti itu? Tidak bisa, tegasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi kerap mengingatkan semua pihak agar tidak memainkan politik identitas pada pemilu 2024 mendatang. Dalam acara konsolidasi Bawaslu pada Sabtu 17 Desember 2022 lalu, Jokowi mengingatkan semua pihak agar tidak membiarkan politik agama terjadi dalam pemilu 2024. Kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas. Politisasi agama, politik sara, jangan berikan ruang apapun kepada ini, kata mantan wali kota Solo ini. Jokowi menyatakan bahwa politik identitas hingga politisasi agama sangat berbahaya. Dia menyebut hal itu bisa merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Sangat berbahaya sekali, bisa menjadi peluang pihak lain memecah belah keutuhan negara kita, keutuhan kita sebagai bangsa, tegasnya. Terbaru, Jokowi mengajak semua pihak agar menyambut pemilu 2024 dengan riang gembira. Ia mengingatkan agar tidak ada ketegangan politik yang disebabkan politik identitas. Ini momen 5 tahunan, mestinya dirayakan dengan semangat sportivitas menjadi sebuah pertandingan politik yang sportif, yang sehat, dan para pemainnya harus menunjukkan yang terbaik dengan adu gagasan, adu ide, dan rakyat tinggal memilih siapa yang ingin dipilih, kata Jokowi saat acara HUT ke-16 Partai Hanura di Jakarta Convention Center pada Rabu 21 Desember 2022. Tidak ada lagi nanti politisasi agama, tidak ada lagi politik sara, tidak ada lagi politik identitas, nggak ada. Karena kita semua ingin pemilu 2024 itu berkualitas, tegasnya. Seperti diketahui, mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tak terlepas dari label politik identitas. Karena sejak masa lalunya ketika mengikuti ajang Pilkada DKI melawan Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Menanggapi serangan tersebut, Egy Sujana, tim pembela ulama dan aktivis, menegaskan bahwa Anies merupakan bagian dari bangsa Indonesia. Egy Sujana juga menegaskan kembali bahwa bangsa Arab adalah bagian dari Indonesia berdasarkan keputusan Presiden Soekarno tentang rumusan BPUPKI tahun 1945. Tanggal 9 Agustus 45 itu, BPUPKI yang sudah dirumuskan. Soekarno yang ngomong, bagaimana masa orang PDIP nggak ngerti omongan Soekarno? Anies sudah bangsa Indonesia, jelasnya. Dalam tayangan kanal YouTube Indonesia Liars Club pada Jumat 23 Desember 2022. Pernyataan tersebut ia kutip dari perkataan Presiden Soekarno di tahun 1945 silam. Soal Anies, sejak tanggal 9 Agustus 1945, BPUPKI telah merumuskan lewat Partai Arab, dulu kakeknya beliau, Anies Baswedan, yaitu AR Baswedan, sudah melebur bangsa Arab jadi bangsa Indonesia, katanya. Namun, Egy membandingkan bangsa Arab dengan etnis Tionghoa yang masuk ke Indonesia. Beda, bangsa Tionghoa, dia nggak bisa jadi bangsa Indonesia, makanya orang Tionghoa double namanya. Ahok, ada Basuki, Sudono Salim, ada Lim Suliong, tuturnya. Ini soal Anies. Anies itu sudah bangsa Indonesia, jangan disinggung orang Arab lagi, sambungnya. Padahal sebelumnya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mewanti-wanti beredarnya isu suku, agama, dan ras di media sosial jelang pesta demokrasi. Sebab isu sara di media sosial jelang pemilu atau masa kampanye kerap kali menjadi pemantik perpecahan. Dia mengingatkan hal tersebut harus menjadi perhatian mengingat bangsa Indonesia terdiri dari keberagaman, agama, suku, budaya, dan ras. Hati-hati, kita beragam, agama, suku, ras beragam. Jadi hati-hati kalau ada percikan kecil mengenai ini. Segera diperingatkan, nggak usah ragu-ragu, segera peringatkan, panggil, pasti grogi, kata Jokowi. Sementara itu, Mukhtasar PBNU Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri menilai, kemelut masalah keagamaan yang bersumber dari imbasu politik pada musim pilkada merupakan bentuk penggunaan agama yang dipakai berpolitik oleh orang-orang yang tidak ahli berpolitik.
Ini yang mengacaukan kita kan, orang-orang kepinginnya berpolitik tapi tidak mengerti politik. Lalu menggunakan agama tapi tidak tahu agama. Jadi repot semua, nggak begitu mengerti politik, menggunakan agama tapi tidak ngerti agama. Kacaunya double-double atau murokop. Ungkapnya saat mengisi pengajian Masjid Raya Alun-Alun Bandung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Untuk meluruskan pemahaman, kiai yang masyhur disapa Gusmus itu menuturkan tentang 3 bentuk politik. Pertama, ada politik kebangsaan. Politik ala NU selalu berpikir tentang bangsa Indonesia. Bermula dari pikiran sederhana bahwa Indonesia adalah rumah kita. Oleh karena itu, politik kebangsaan adalah suatu hal penting untuk menjaga NKRI yang mutlak bagi orang NU. Yang dipikirkan NU itu Indonesia. Dulu ketika Gus Dur diturunkan, kenapa tidak menggerakkan rakyat Nahdien yang berjumlah lebih dari 60 juta orang? Itu berapa kali lipat penduduk Arab Saudi. Kalau Gus Dur menggerakkan rakyat itu, kayak apa Indonesia? Politik kebangsaan mengalahkan politik kekuasaan, ujarnya. Kedua, politik kerakyatan. Politik ini, kata Gusmus, yang sudah jarang-jarang dijalankan oleh orang-orang NU. Ia memaparkan bahwa politik kerakyatan itu politik yang membela rakyat. Kalau menjadi anggota dewan, ya betul-betul menjadi wakil rakyat betul. Jangan mewakili diri sendiri. Wakil rakyat kok mewakili diri sendiri? Sindirnya disambut tawa hadirin yang memenuhi serambi masjid dan alun-alun. Gusmus melanjutkan, bentuk ketiga adalah yang paling diminati oleh orang, yaitu politik kekuasaan atau politik praktis. Ini yang bagi Gusmus merupakan hal yang sepele, paling hanya 5 tahun. Urusan 5 tahunan, lah kok bawa Al-Quran, yang ila yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Memang kepentingan duniawi itu kadang-kadang meskipun cuma 5 tahunan, tetapi bisa menghilangkan pikiran kita. Terang pengasuh pondok pesantren Rudatul Tholibin, Kota Rembang ini. Ia mengingatkan bahwa mencintai dunia secara berlebih-lebihan adalah sumber dari segala kesalahan, sumber malapetaka. Tidak usah berlebih-lebihan, suka pangkat, suka harta, yang sedang-sedang saja. Kalau bahasa NU, tawasud dan ittidal. Berlebihan apa saja itu yang menyebabkan rusak, pesan Gusmus.